7 orang menjadi 2 orang misalnya, itu berarti kalian juga telah belajar pengurangan. Wah, keren banget ya ternyata. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan menggunakan ini. Ini kalian pasti udah sering banget kan bertemu dengan ini gitu ya. Ini adalah pop-it gitu. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan menggunakan pop-it. Nah, ini kan bentuknya berbeda ya. Kalian tuh tidak perlu khawatir dengan bentuknya, mau bentuk apapun tidak perlu khawatir, karena yang akan digunakan itu bulat-bulatan ininya. Bisa kalian pijit-pijit. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kalian pegang dulu pop-itnya. Yang mana? Yang ini deh misalnya. Misalnya ada penjumlahan 7 ditambah 4. Nah, sekarang pastikan dulu ya semuanya itu menghadap yang ke sisi yang sama gitu. Jadi yang timbulnya itu ke sisi yang sebelah sini semua misalnya. Sekarang 7 ditambah 4. Coba kalian tekan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kan ditambah 4. Kalau ditambah berarti langsung tekan lagi sebanyak angka yang diminta, yaitu 4. Coba kita tekan 4 kali lagi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, selesai. Lalu gimana nih sekarang cara menemukan hasilnya? Nah, cara yang menemukan hasilnya coba sekarang kalian balik. Nah, dari sisi yang dibalik ini kan ada sisi yang timbul, ada juga sisi yang tidak timbul ya. Nah, kalian hitung sisi yang timbulnya ini yang tadi kalian pijit. Coba kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi 7 ditambah 4 itu hasilnya adalah 11. Gampang banget kan? Iya, itu tadi penjumlahan. Sekarang kalau pengurangan bagaimana ya? Kita coba sama-sama ya. Pertama, kalian pastikan lagi ya, ini itu sisi yang timbulnya itu sama gitu, menghadap ke sana semua misalnya gitu. Sekarang misalnya ada soal 15 dikurangi 6. Kalian siapkan pop-itnya, pastikan timbulnya kalian sama, lalu tekan sebanyak angka yang diminta, yaitu 15. Coba kita tekan sebanyak 15 ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini 15. Karena ini pengurangan, caranya itu agak berbeda dengan tadi. Kita balik dulu. Nah, kita balik dulu, kita lihat ya, ini sisi yang timbul tadi. Nah, ini 15 sebanyak 15. Kalau yang tadi penjumlahan ini kan langsung dihitung ya sisi timbulnya. Kalau yang ini kalian karena ada pengurangan, kalian tekan kembali yang timbulnya ini sebanyak angka yang diminta. Jadi dikurangi berapa? Dikurangi 6 kan? Berarti tekan kembali sisi yang timbul ini sebanyak 6. Terus kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah ditekan sebanyak 6 kali, itu berarti dikurangi 6 gitu. Sudah dikurangi 6, barulah didapat hasilnya. Sekarang coba kita hitung hasilnya bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Baik anak-anak, setelah kita mempelajari konsep dari penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah tadi dengan Ibu Nida, agar lebih memaksimalkan kalian dalam memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, kita bisa menggunakan sebuah media pembelajaran, yaitu media apa ya kira-kira? Nah, akan Ibu kasih tahu nih media pembelajarannya apa, yaitu Bilsertum, yaitu mobil geser hitung. Lalu, bagaimana sih cara kita menghitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan media ini? Nah, untuk itu kita harus ada kesepakatan terlebih dahulu ya anak-anak, bahwasannya penjumlahan atau ditambahkan mobil tersebut harus berjalan maju ke depan, dan apabila pengurangan atau dikurangi, maka mobil tersebut harus berjalan mundur atau ke belakang. Baik, agar anak-anak lebih memahami lagi mengenai penjumlahan dan pengurangan, Ibu akan kasih satu contoh untuk penjumlahan dan juga satu contoh soal untuk pengurangan. Kita terlebih dahulu ke contoh penjumlahan ya. Ibu punya soal 5 ditambah 2. Berapakah hasil dari 5 tambah 2? Nah, kita bisa menggunakan media ini. Yang pertama, kita geser mobil tersebut sebanyak 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah berjalan sebanyak 5 ruas, karena ini angka 5. Dan sekarang ditambah 2. Maka tadi setelah kita ada kesepakatan bahwa ditambahkan, mobil tersebut harus berjalan maju. Sekarang mobil tersebut harus berjalan maju sebanyak 2 ruas. Kita mudahkan ya. 1, 2. Nah, maka didapat hasil dari 5 tambah 2, yaitu di mana posisi akhir dari mobil tersebut, yaitu angka 7. Maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Oke, dapat dimengerti anak-anak? Setelah tadi kita memahami konsep dari penjumlahan dengan media ini, kita akan lanjut ke contoh soal mengenai pengurangan. Ibu ada satu contoh soal, yaitu 4 dikurang 2. Nah, tadi kan kita sudah ada kesepakatan bahwa jika dikurangi atau dikurangi, maka mobil tersebut harus berjalan mundur. Nah, kita coba ya. Ini karena angka 4, mobil tersebut harus berjalan sebanyak 4 ruas ya. 1, 2, 3, 4. Nah, mobil tersebut diam di angka 4. Lalu, karena tadi dikurangi itu mundur, maka mobil tersebut harus mundur sebanyak 2 ruas. Karena di sini angka 2. Kita mundur ya mobilnya sebanyak 2 ruas. 1, 2. Hasil akhir dari tadi 4 dikurang 2, yaitu mobil berada pada angka 2. Jadi 4 dikurang 2 adalah 2. Dapat dipahami anak-anak? Setelah kita memahami tadi mengenai penjumlahan dan pengurangan menggunakan media Bilsertum, anak-anak boleh belajar secara mandiri mengerjakan mengenai penjumlahan dan pengurangan di LKPD di halaman 4 ya. Kerjakan secara mandiri ya. Nanti kalian bisa kumpulkan LKPD tersebut pada akhir pembelajaran ya.